Makanya kemudian ya saya curiga dengan atraksi antara LPG dengan pagar laut ini yang kemudian sama-sama memunculkan dua elit Partai Golkar, yang satu Nusron Wahid dan satu lagi adalah Bahlil Lahadalia. Kayaknya ini adalah sebuah proses untuk pergantian Ketua Umum Partai Golkar. Selamat malam semuanya. Ribut-ribut gas LPG yang diatur agar tidak boleh lagi dijual di warung atau di pedagang eceran dan hanya boleh dijual di pangkalan, ini ternyata membuat masyarakat jadi murka dan marah sekali kepada pihak pemerintah, terutama kepada menteri yang mengeluarkan kebijakan atau aturan ini, yakni Menteri Bahlil Lahadalia. Karena masyarakat jadi harus antri panjang sekali karena pangkalan itu tidak sebanyak warung-warung di daerah gitu. Jadi yang biasanya terjadi di daerah atau di pedesaan itu memang yang namanya gas LPG itu dijual di warung-warung. Jadi kalau hanya dipusatkan kepada satu titik di pangkalan, itu akan membuat semua masyarakat jadi terpusat di sana, sehingga terjadi antrian yang begitu panjang sampai ada yang sampai meninggal dunia. Dan gara-gara kasus ini, gara-gara banyak sekali masyarakat harus antri panjang dan kecapean, ini Menteri Bahlil jadi dihujat oleh semua orang, baik di offline ataupun di online. Wah, semua orang menghujat dan menyalahkan Bahlil gitu ya. Sampai Bahlil ini dimaki-maki lah. Dan yang menarik dari kasus ini, ternyata Bahlil ini tidak dibela oleh pihak manapun dari Partai Golkar gitu ya. Jadi nggak ada orang yang membela Bahlil. Padahal Bahlil ini kan adalah ketua umum partai terbesar di Indonesia, salah satu yang terbesar, yakni Partai Golkar. Biasanya kalau ketua partainya itu ada kendala, ada isu atau ada kasus, itu sekjennya, wakilnya, atau kader-kadernya itu ikut memberikan penjelasan gitu. Setidaknya adalah penjelasan bahwa ini adalah aturan yang sebenarnya sudah baik, ya diharap masyarakat untuk bersabar dan sebagainya. Tapi kemarin ketika Bahlil diserang oleh masyarakat, dikomentari negatif oleh banyak orang, tidak ada satupun dari kader Partai Golkar atau pengurus Partai Golkar yang memberikan pembelaan. Di sisi lain ternyata dari pihak Gerindra atau Dasko kemudian membantah bahwa aturan gas LPG hanya boleh dijual di pangkalan itu benar-benar bukan aturan atau instruksi dari Presiden Prabowo. Padahal sebelumnya Bahlil ini udah ngotot gitu. Ini aturan yang baik, ini sudah dikaji, sudah arahan Presiden, sudah sesuai sekali. Tapi ternyata tiba-tiba dibantah sama Dasko atau Partai Gerindra. Jadi Bahlil ini kayak dibiarkan sendirian gitu. Kayak bukan ketua partai. Dibiarin aja gitu. Dan karena Bahlil kemudian dihujat oleh banyak orang karena terjadi antrian yang begitu panjang, Bahlil kemudian melunak gitu. Jadi nanti gas LPG ini tidak hanya di pangkalan, tapi juga di sub-sub pangkalan katanya, atau perwakilan-perwakilan pangkalan, sehingga warung-warung kecil, pengecer itu bisa mendaftar sebagai sub pangkalan katanya. Nanti diatur supaya harganya bisa sama, supaya bisa terkendali semuanya katanya, kata Bahlil gitu ya. Tapi ya masyarakat udah nggak sabar. Masyarakat udah muak, udah marah sekali. Jadi aturan-aturan yang rumit seperti ini karena syaratnya harus punya NIB, harus daftar dan sebagainya untuk menjadi sub pangkalan itu tidak memungkinkan dan tidak bisa dikondisikan dalam hitungan hari. Sehingga Bahlil yang tetap dihujat oleh masyarakat baik online ataupun offline itu kemarin tiba-tiba dipanggil oleh Presiden Prabowo dan instruksinya jelas bahwa yang namanya warung, pedagang eceran boleh untuk menjual gas LPG. Tidak ada lagi larangan-larangan atau aturan seperti yang disebutkan oleh Bahlil sebelumnya. Itu perintah dari Presiden Prabowo. Jadi karena kemarahan masyarakat, karena Bahlil dihujat oleh banyak orang, akhirnya muncul instruksi seperti itu. Dan Prabowo intinya nggak mau tahu gitu. Pokoknya semua harus kembali normal dan tidak ada aturan-aturan yang seperti itu lagi. Pokoknya LPG harus dijual di mana-mana. Itu yang ada di media. Itu yang disampaikan oleh pihak Partai Gerindra. Tapi kenyataannya ya kita nggak tahu karena bisa saja ini semua hanya sebatas drama-drama saja. Dan kenyataan aslinya itu baru bisa kita lihat
dalam seminggu 2 minggu ke depan. Apakah Bahlil ini masih akan dipertahankan sebagai menteri atau sebulan 2 bulan ke depan lah gitu ya, karena masih menunggu pertemuan dengan Ibu Megawati kayaknya gitu, dan Ibu Mega masih berada di Italia sekarang, jadi tidak memungkinkan untuk dilakukan reshuffle dalam waktu yang cukup dekat. Jadi ya untuk kebenarannya apakah ini drama atau benar-benar Bahlil ini bertindak di luar perintah presiden atau inisiatif sendiri atau ada tekanan dari pihak lain, itu baru kita bisa saksikan dalam beberapa bulan ke depan. Apakah Bahlil ini tetap akan menjadi menteri dan tetap menjadi ketua umum Partai Golkar, dia tetap tidak tergantikan di posisinya, atau ternyata ini nanti ada pergantian reshuffle atau pergantian ketua umum Partai Golkar. Jadi kalau Bahlil misalkan dia tetap sebagai menteri, dia tetap sebagai ketua umum Partai Golkar, maka bisa jadi semua drama antara Dasko yang membantah bahwa tidak ada instruksi presiden dan sebagainya itu ya hanya drama saja gitu. Hanya sebatas supaya citra Presiden Prabowo yang kepuasan masyarakat atau approval ratingnya itu mencapai 80% lebih itu bisa dipertahankan, bisa diselamatkan. Jadi Bahlil dikorbankan, ditumbalkan untuk menyelamatkan nama baik Presiden Prabowo. Tapi kalau Bahlil kemudian di-reshuffle atau kemudian tiba-tiba terjadi pergantian ketua umum Partai Golkar, entah Bahlil nanti mundur gitu ya, tiba-tiba mundur seperti Airlangga Hartarto, yang bisa aja gitu, atau tiba-tiba Bahlil ini diperiksa sama KPK. Itu menunjukkan bahwa berarti memang Bahlil ini tidak melakukan koordinasi atau tidak seizin Presiden Prabowo, karena ada tekanan dari pihak lain, ada tekanan dari pihak penguasa lama, orang yang mengangkat Bahlil menjadi menteri dan menjadi ketua umum Partai Golkar, oleh pihak yang dipuja oleh Bahlil sebagai Raja Jawa gitu ya, sehingga masih punya kekuasaan, masih bisa mengerahkan dan membuat pergerakan-pergerakan atau keputusan di Indonesia. Ya mungkin koordinasinya ke presiden yang lama gitu ya, entah untuk urusan apa, entah untuk urusan monopoli dan sebagainya, kita nggak ngerti. Jadi dari sini ini pilihannya dua, apakah Bahlil akan dipecat atau tidak gitu ya. Itu akan menunjukkan kisah nyata dari ribut-ribut gas LPG ini seperti apa. Tapi dari tanda-tandanya nampaknya memang masalah atau kasus gas LPG ini mirip sekali dengan pagar laut, meskipun beda kubu gitu ya, tapi secara kepentingan, secara kekuasaan, unjuk kekuatan itu ya mirip-mirip gitu. Kalau di pagar laut misalkan nampak ada kepentingan di kubu di luar lingkaran Prabowo yang kemudian membuat pagar-pagar laut dengan tujuan melakukan reklamasi, dan mereka masih punya kuasa, masih bisa mencengkram kekuasaan, masih punya orang-orang di sana, dan kemudian faktanya hari ini pagar-pagar laut itu dibongkar oleh pihak TNI. Dari kasus pagar laut ini kita bisa melihat gitu ya, dari pagar laut ini kan ada, seperti terlihat sekali ada dua kubu. Di satu kubu ada menteri yang tidak setuju itu dibongkar, tapi di satu sisi lain ada TNI yang bilang bahwa ini instruksi Presiden Prabowo, harus dibongkar semua gitu. Jadi ada perbedaan tuh antara menteri dengan perintah presiden. Dan setelah TNI kemudian membongkar pagar-pagar laut itu, muncullah sosok heroik bernama Nusron Wahid, menteri yang lain yang kemudian begitu heroik membatalkan HGB dan SHM yang sudah ada di sekitar pagar laut ini. Nah, di kasus gas LPG ini, Bahlil ini membuat kebijakan, aturan yang kemudian terjadi keributan dan mengklaim bahwa ini aturan sudah didiskusikan, ini sudah sesuai dengan instruksi presiden, ini gasnya itu tidak ada pengurangan, jangan panik dan sebagainya. Tapi di sisi lain kita secara mengejutkan kemudian membaca satu berita bahwa Bareskrim membantah pernyataan Bahlil. Memang tidak disebutkan gitu, saya membantah pernyataan Bahlil, enggak gitu. Tapi dari pernyataan Bareskrim itu terlihat sekali bahwa katanya gitu ya, dari judul beritanya saja kita bisa baca bahwa memang ada pengurangan jumlah gas LPG yang disalurkan kepada masyarakat. Ini ceritanya agak panjang lagi, mungkin nanti di luar video ini, tapi kira-kira seperti itu. Ada seperti dua keputusan, dua kekuasaan, dua perbedaan pendapat yang kemudian sama-sama terbentur dalam satu kasus gas LPG dan pagar laut. Dan apa yang dilakukan oleh Bahlil ini benar-benar adalah sebuah blunder yang sangat-sangat memalukan, karena dalam satu hari dia begitu pede mengatakan bahwa ini adalah instruksi presiden, ini sudah dikaji, ini demi kebaikan dan sebagainya. Tapi dalam hitungan jam
itu kemudian dibantah sama Dasko dan bahkan muncul instruksi baru agar gas LPG bisa kembali dijual di eceran atau di warung-warung. Sehingga dari sini kalau kita lihat bagaimana seorang Bahlil nampak tidak lagi dibela oleh siapapun dari Partai Golkar. Tidak ada yang membelanya bahkan di pengurus Partai Golkar itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa nampaknya Bahlil ini kayak ya dia kayaknya nggak punya pegangan apa-apa. Meskipun jadi ketua, kayaknya bukan ketua. Dan dia nampak tidak terlalu loyal kepada Presiden Prabowo karena arahannya berbeda dengan arahan Presiden Prabowo. Sementara di sisi lain ada salah satu elit Partai Golkar bernama Nusron Wahid yang juga menjadi menteri. Ini menunjukkan sikap dan sifat yang kebalikan dengan Bahlil. Nusron ini nampak heroik sekali, nampak sangat loyal sekali dengan instruksi Presiden Prabowo. Pokoknya apapun instruksinya dihajar sama Nusron, sekalipun risikonya itu agak besar, seperti misalkan membatalkan HGB dan SHM. Sehingga ini ada dua pilihan nih. Yang satu begitu loyal, begitu heroik, di mata masyarakat nampak bagus sekali citranya, karena kemudian membatalkan HGB dan SHM gitu. Sementara di satu sisi lain ada seorang Bahlil yang ketua partai yang tidak dibela sama partainya dan melakukan blunder fatal dengan membuat aturan yang menyengsarakan masyarakat. Dari sini saya bisa memprediksi gitu ya. Ini bukan informasi, ini prediksi. Saya kok curiga, jangan-jangan ketua umum Partai Golkar benar-benar akan diganti setelah ini. Dan itu akan semakin meyakinkan analisa saya sebelumnya bahwa ya memang Bahlil ini tidak ikut arahan presiden atau tidak ada instruksi presiden untuk kemudian membuat aturan bahwa LPG hanya boleh dijual di pangkalan. Jadi ya kalau ada dua pilihan seperti ini, kalau saya jadi Presiden Prabowo, apakah Bahlil atau Nusron Wahid, kayaknya emang lebih baik Nusron Wahid gitu. Secara loyalitas dia sangat loyal kepada instruksi presiden. Pokoknya instruksi presiden hajar. Kalau Bahlil masih nego-nego, kayaknya masih tunduk kepada presiden yang lama gitu kan. Jadi ya untuk sebuah kepentingan politik sebaiknya memang Golkar itu ya diganti, kalau saya sebagai presiden gitu ya diganti dengan orang yang loyal kepada presiden dan mau hanya tunduk kepada satu orang presiden saja atau presiden yang berkuasa. Sehingga ya mungkin nggak akan lama lagi akan ada pergantian di posisi ketua umum Partai Golkar. Dan soal Bahlil, ya nggak tahu nanti pilihannya seperti apa. Apakah akan mundur secara tiba-tiba seperti Airlangga Hartarto atau ya dijemput sama KPK. Kita lihat saja. Ya karena kalau seorang Nusron gitu ya, ini positif semuanya. Kepada instruksi presiden dia memang loyal, menunjukkan loyalitasnya, instruksi apapun dihajar dan nampak heroik gitu. Jadi masyarakat tuh nampak suka dengan Nusron Wahid yang kemudian bisa membatalkan dan memecat pejabat-pejabat yang terlibat dalam pembuatan HGB dan SHM yang dianggap salah itu. Dan ini posisi ketua umum Partai Golkar bagi Presiden Prabowo ya sangat penting untuk sebagai mitra strategisnya di DPR dengan hitungan kursi yang ada di DPR seperti apa. Karena bagaimanapun Golkar ini kan partai terbesar top 3 di Indonesia. Sehingga kalau ketuanya masih Bahlil dan kemudian nampak tidak terlalu loyal dengan Presiden Prabowo, masih dipengaruhi oleh kekuasaan lama atau malah nampak lebih tunduk kepada wapresnya, ini menjadi tidak baik gitu. Makanya kemudian ya saya curiga dengan atraksi antara LPG dengan pagar laut ini yang kemudian sama-sama memunculkan dua elit Partai Golkar, yang satu Nusron Wahid dan satu lagi adalah Bahlil Lahadalia. Kayaknya ini adalah sebuah proses untuk pergantian ketua umum Partai Golkar. Karena dari sisi Nusron Wahid, baik itu narasi dari apa yang dia sampaikan, itu memang menarik dan bisa memenangkan semua hati. Tidak seperti Bahlil yang sombong, yang arogan, yang ucapannya, wah udahlah. Dan apalagi dia nampak tidak terlalu loyal dengan Presiden Prabowo. Jadi membuat aturan yang seenaknya atau bahkan sesuai dengan arahan dari presiden sebelumnya. Jadi ya kita tunggu saja, sebulan, 2 bulan lagi kita akan bisa menyaksikan atau bisa saja ini lebih cepat dari apa yang saya perkirakan. Saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.